Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Pemerintah pusat memastikan telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk menjaga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat menengah ke bawah saat pandemi COVID-19. Setiap kepala keluarga yang terkena dampak corona akan mendapatkan bantuan Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Sebaran corona saat ini dengan adanya bantalan sosial berupa BLT, akankah efektif? Itu pertanyaan yang agak susah ya, karena ini krisis semacam ini kan belum ada presidennya di kita. Gitu. Jadi bahwa ada soal-soal mengenai health security orang, kemudian ada tentang merasa aman orang terhadap kepastian ekonomi. Jadi ini dua hal yang terjadi sekaligus yang kalau ditanya jawaban yang paling spesifik apa itu sebetulnya kita semua memang tidak tahu. Tetapi prinsipnya adalah begini, karena corona ini sudah tersebar nyaris di semua provinsi Indonesia, tentu dia akan berpengaruh pada ketahanan health system kita misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sisi yang lain, dia seperti yang disebutkan oleh Bung Sony tadi, itu menyebabkan orang-orang misalnya terpaksa tidak bekerja. Mungkin industri juga berhenti dan lain-lain, sehingga memang harus disiapkan bantalan yang kita belum tahu cukupnya seberapa atau tidak cukupnya seberapa. Namun apakah bantuan yang akan ditebar pemerintah ini cukup ampuh? Seperti apa? Saya ulas untuk Anda pagi ini di dana BLT Rp105 triliun cukupkah? Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu besarannya dan siapa saja yang akan menerima bantuan ini. Kita ke DKI Jakarta terlebih dahulu, di mana ibu kota kita, yaitu khusus wilayah DKI Jakarta ini akan diberikan bantuan tunai, yaitu sebesar Rp600.000 per bulannya dalam waktu 3 bulan. Dan bantuan ini akan diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga atau KK. Dan jumlah anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk DKI Jakarta ini adalah senilai Rp2,2 triliun. Lalu kemudian wilayah Bodetabek ini juga akan mendapatkan bantuan tunai, yaitu sebesar Rp600.000 per bulannya selama waktu 3 bulan ke depan. Dan jumlah penerimanya ini lebih kecil dari DKI Jakarta, begitu ya, sekitar 1,6 juta jiwa atau sebanyak 576.000 KK, dan anggarannya pun ini kurang dari setengah dari DKI Jakarta, yaitu Rp1 triliun. Lalu kemudian di luar Jabodetabek atau di seluruh Indonesia, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan tunai untuk 9 juta KK yang tidak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan sosial sembako, dan nilainya pun ini sama, yaitu senilai Rp600.000 per bulannya selama 3 bulan ke depan, dan total anggarannya pun ini cukup fantastis begitu ya, mencapai Rp16,2
triliun rupiah. Namun ada yang patut kita pertanyakan di sini, apakah jumlah Rp600.000 per kartu keluarga ini cukup ampuh untuk membendung kemiskinan dan kelaparan akibat matinya sebagian dari perekonomian kita? Untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk mengkali-kalikan sedikit. Kita ke slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah perhitungan kami di CNBC Indonesia terkait dengan jumlah bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah. Dan kalau kita mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, seseorang ini dinilai miskin atau di bawah garis kemiskinan jika mempunyai pendapatan yaitu sebesar Rp440.538 per kapita per bulannya. Dan menurut BPS, satu rumah tangga miskin rata-rata ini memiliki 4,58 anggota keluarga pada September 2019. Dan kalau kita kalikan 440.000 tadi dengan 4,58 anggota ini, maka secara kotor pengeluaran rumah tangga miskin per bulannya untuk di Indonesia ini adalah rata-rata sebesar 2,02 juta rupiah per bulannya. Sedangkan bantuan yang diberikan hanya sebesar Rp600.000 per kartu keluarganya. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan. Karena kalau kita menghitung menggunakan data yang ada begitu ya, jumlah inilah yang sepatutnya layak dipertimbangkan untuk menjadi nominal BLT. Lalu kemudian kita hitung juga dari sisi berapa sebenarnya jumlah penerima yang layak menerima bantuan. Untuk itu sekali lagi kita mengambil data dari BPS, di mana menurut BPS ada 24, juta orang atau penduduk miskin di Indonesia yang dikategorikan ini tinggal di bawah garis kemiskinan begitu ya. Dan kalau kita bagi 4,8 anggota per keluarganya, ini berarti ada sekitar 5,41 juta kartu keluarga atau rumah tangga miskin di Indonesia. Akan tetapi patut kita ingat bahwa BLT ini juga harusnya mencakup mereka yang hampir miskin gara-gara pandemi virus corona. Dan kalau kita mengutip data dari BPS, sekali lagi ada sekitar 13,97 juta kartu keluarga atau rumah tangga miskin, hampir miskin di negara kita. Artinya seharusnya total rumah tangga miskin dan hampir miskin yang layak menerima bantuan tunai ini ada sekitar 19,38 juta kakak. Ini jauh lebih banyak dari penerima yang telah disiapkan oleh pemerintah saat ini. Dan secara anggarannya kalau kita lihat begitu ya, kalau kita kalikan 2,02 juta rupiah per bulannya tadi dengan 19,38 juta kakak, maka pemerintah ini seharusnya perlu menyiapkan anggaran, kalau kita kalikan begitu ya, harus menyiapkan anggaran sebesar 39,1 triliun rupiah untuk satu bulannya. Dan kalau kita kalikan dengan 3 bulan seperti janji pemerintah, maka seharusnya pemerintah menyiapkan anggaran yaitu senilai 117 triliun rupiah untuk masa 3 bulan untuk program BLT ini saja. Data-data itu kan kita juga terima dari daerah ya. Karena daerah yang paling paham situasi daerahnya seperti apa, profil apa yang terdampak seperti apa. Ini saya kira tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Dari 1.000, 1, 2 misalnya wajar ya. Nanti untuk tahap berikutnya datanya diperbaiki sehingga bisa lebih tepat sasaran. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Insani dari Pendidikan Ekonomi UNY. Mau wawancara Ibu mengenai BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah. Boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa? Ya, nama saya Ibu Erna Supriyati. Alamat Ibu? Alamat Potro Bangsa 5. Potro Bangsa 5, Belesari. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Oh iya. Kalau boleh tahu sejak kapan ya Ibu menerima BLT ini? Bulan Maret ya. Berarti sejak awal ada COVID ini ya? Iya. Kalau bentuk bantuannya? Berupa uang tunai. Berupa uang tunai. Jumlahnya kira-kira? Tahap pertama sampai tahap ketiga itu 600. Tahap keempat sampai 8 300. Tahap 4 sampai 8 300. Iya. Kalau cara pengambilannya itu bagaimana Bu? Di kantor kelurahan bawa foto kopi KTP KA.
berarti langsung ke kelurahan ya? Iya. Bukan apa namanya, bukan ditransfer itu ya? Terus apa BLT itu sangat berguna dan bermanfaat buat Ibu? Alhamdulillah bermanfaat sekali. Terus apa harapan Ibu untuk pemerintah buat kedepannya? Ya, kedepannya semoga ini ya, COVID-nya cepat berlalu lah, bisa normal kembali ya. Kalau mengenai BLT mungkin ada yang mau disampaikan Ibu untuk pemerintah? Enggak, ini udah cukup karena pemerintah juga sudah memperhatikannya selama COVID, yang membutuhkan dan dapat bantuan seperti ini. Jadi sudah cukup membantu ya Ibu? Iya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya sudah mau diwawancarai. Nama saya Dinda Insani dari Pendidikan Ekonomi UNY. Sebelumnya mau wawancara Bapak mengenai BLT yang Bapak terima dari pemerintah. Sebelumnya boleh perkenalan nama Bapak? Pekerjaan Bapak? Alamat rumah Bapak? Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak menerima BLT ini? Pernah Pak, Yang sembako ini? sembako ya tahun 2017. Sejak 2017 sampai sekarang ya Pak. Terus kalau bentuknya ini berarti sembako. Sembako Senilai berapa Pak? 250. 250. Itu tiap bulan ya Pak? Ya, kurang ramah. Oh, tiap bulan dikurangkan. Apa sembako tersebut sangat berguna dan bermanfaat buat Bapak? Jelas berguna. Jadi sangat berguna buat Bapak dan keluarga ya Pak. Terus mau tanya pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk pemerintah? Pemerintah tentang damai jaya selamanya. Nah, kita. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia diwawancarai. Saya terima kasih Bu Dinda. Sama namanya? Dinda. Mbak Dinda. Thank you. BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis bantuan tunai atau bantuan lainnya yang ditunjukkan untuk masyarakat miskin. BLT pemerintah ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2015 lalu dan pada tahun ini diturunkan BLT sebagai akibat dari pandemi COVID-19 guna membantu ekonomi masyarakat miskin dan keluarga terdampak COVID-19. BLT ini berjumlah Rp600.000 per bulan selama 3 bulan pertama pada awal COVID-19 terjadi, yang dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kakak. Sedangkan saat ini pemberian BLT diperpanjang dan masyarakat hanya menerima setengahnya, yaitu sebesar Rp300.000 tiap bulannya. Menurut pemerintah, pendistribusian BLT sudah tepat sasaran karena data penerima BLT didapat dari data pemerintah masing-masing daerah. Sedangkan tanggapan dari masyarakat, mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan oleh pemerintah, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Dengan adanya bantuan BLT,
sudah cukup membantu masyarakat miskin dan keluarga terdampak COVID-19. Hanya saja, pemerintah masih harus terus memperhatikan data penerima BLT agar BLT terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Maka dari itu, pemerintah seharusnya lebih selektif dalam mengelola data penerima bantuan BLT agar para penerima bantuan BLT bisa tepat sasaran dan tidak terjadi pemberian bantuan BLT kepada orang-orang yang sebenarnya mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga para penerima BLT harus bisa memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai dana yang sudah disalurkan malah disalahgunakan.